adalah sanggup menampung, bukan menampung aku di situ, menampung nama aku, makrifat terhadap namaku, langit dan bumi. Itu maksud ayat aradnal amanah, kami tawarkan amanat mengenal nama aku kepada langit dan bumi. Fa'abaina ayyahmilna, tapi mereka enggan semua. Jadi kalau ada turun kalimat melentuh kurang lebih. Kalau turun kalimat ke kalbu, paling terlanjutnya pada doanya Allah. Beliau itu saya, aku beliau pakar itu. Beliau orang Syatari masuk modalnya, Asaliyah, oke. Kemudian ujung Naqsyabandiyah sama Nia. Jadi ketika kalimah masuk ke dalam diri insan, paling badan bergetar. Itu yang disebutkan dalam surat Az-Zumar. Faqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, surah Az-Zumar ayat 22, 23, 24 ya. Bukanlah surah Az-Zumar itu, surat 39. Bergetar karena kalam Allah, karena kalimatullah, karena nama Allah, karena zikrullah, karena mengenal Allah. Kulit orang beriman cuma bergetar, tidak sampai meledaknya dong. Canggihnya tubuh manusia kok. Itulah makna walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu susunan struktur dirinya itu secanggih-canggih struktur. Lebih hebat dari semua robot, semua pesawat, semua yang ada di alam semesta. Sampai kini ada teknologi menciptakan rambut dong, menciptakan gigi dong, yang bisa tumbuh. Nah, ada gigi palsu tidak, tapi gigi asli bisa tak? Jenggot ada pelingwing tempel, tapi yang asli tumbuh tidak bisa. Diciptakan teknologi ditanam tidak bisa tumbuh. Mesti diambil yang asli dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul canggih. Jadi satu helai rambut, satu tetes darah, satu sel dalam tubuh itu sangat di situ struktur nama Allah terpancar dalam diri manusia. Kenapa tubuh kita nggak hancur diberi kalimatullah? Sebab nama Allah dipasangkan di dalam tubuh itu. Dan semuanya bermuara pada Ka'bahnya badan, bernama kolbu, jantung. Maka berkalamlah para ulama Makut di Madinah, lahirnya di Makkah. Ternyata diungkap dalam beberapa kitab ilmuwan kita. Nabi SAW tubuhnya diambil, ya, Nabi Adam itu sampai turunannya diambil tanahnya dari bahan tanah terbaik di Mekah dan terbaik di Madinah. Maka berpulangnya di Madinah. Rahasia diungkap oleh para ulama. Ya, Imam An-Nabhani membahas itu. Al-Imam Yusuf Nabhani. Yusuf Nabhani itu guru dari ulama dari Yaman, tapi dia lahir di Mekah. Namanya Syekh Muhammad Yasin pula namanya. Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau punya guru namanya Syekh Yusuf An-Nabhani Al-Lubnani. Syekh Yusuf An-Nabhani itu menulis kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Salah satu yang dia bahas bab itu, bakok tubuh Nabi dikubur di Madinah, lahirnya di Mekah. Itulah rahasionya. Kalau orang suku Tengah itu mungkinnya dulu tubuhnya diambil dari tanah sengketa kali ya. Alhamdulillah, subhanallah. Nabi SAW dikubur jasadnya di Madinah, ruhnya masih hidup enggak? Maka ketika dilapor, itu dilapor kepada tubuhnya atau dilapor kepada ruhnya? Kini yang hadir kok, sebenarnya yang hadir kok ruh atau jasad? Oleh keduanya. Kuasa kok badan sejuk. Pengan atau di TPU. Ya, aja sih. Kok sibuk sado.
Mana ada yang nggak sibuk? Ya, kita sibuk sana. Kau nggak tahu lu bila kemari ni? Nggak tahu lu bila kemari ni. Jadi syahidan Nabi menyaksikan waktu beliau hidup dengan jasadnya dengan sekarang itu lebih mudah atau lebih sulit? Kini atau dulu? Lebih mudah dengan ruh atau dengan jasad? Maka ijma ulama tariqah, ulama sufi, para aulia jika sudah wafat, maka dia memberi syafaat kepada murid lebih mudah daripada dia saat hidup. Sebab jika masih hidup, urusannya banyak. Apalagi Tuan Syekh Yasin bininya banyak. Syekh Burhanuddin itu bininya banyak. Anaknya banyak, muridnya banyak, kerjanya banyak. Ya. Maka mereka urusan fisiknya itu kadang-kadang menyita rohaninya. Tapi kalau mereka pada alam rohani, dia total membimbing murid. Dan jika muncul ahli marifat yang baru, itu rohani akan kasih kalam ke muridnya lewat ilham-ilham. Ya, ini sudah muncul yang baru, kalian upgrade ilmunya. Biasanya begitu, ya. Tapi kadang-kadang murid malah tambah fanatis kepada gurunya. Ya. Bapak Ibu, dulu tahun 90, kalau ingin mengecek orang jarak jauh, pakai apa? Telepon, ya. Mahal. Tahun 2000 masih. Tahun 2011 sudah berubah. Apalagi kini. Kalau kemajuan teknologi zahir sudah secanggih itu, orang bisa mengecek jarak jauh. Masa kecanggihan batin itu tidak bertambah maju? Ya, ziarah tidak dojo rasonya, zikir tidak dojo rasonya, ngaji marifat tambahnya sombongnya, raso tidak do sombong tambah, sombong tidak. Sombong tak aja Nur Muhammad tu sombong tinggi. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Inna arsalnaka syahida, kami mengutus engkau sebagai saksi, baik dulu sebelum beliau terlahir jadi Nabi Muhammad, ataupun setelah itu lahir, ataupun kini. Wa mubasyira, dan memberi kabar gembira. Bagi ahlullah, mubasyira itu mendatangi kita di dalam zikir dan mimpi. Itu mubasyira. Maka mimpi itu disebut mubasyarat. Mubasyarat. Maka mubasyira itu Nabi memberi kabar gembira dulu waktu hidup atau sampai kini masih berlaku. Maka datanglah orang kepada beliau di zaman beliau hidup, ya Rasulullah, kami bermimpi begini-begini. Apa kata beliau? Ar-ru'ya as-salihah minal mubasyarat. Mimpi yang indah, yang baik itu bertemu orang soleh, nabi yang soleh, bertemu guru yang soleh, orang berilmu, kawan-kawan yang soleh. Itu mubasyarat. Itu kabar gembira. Sumbernya dari siapa? Mubasyirah, Nabi Muhammad sang beri kabar gembira. Makanya orang kalau mimpi jumpa Rasulullah, jumpa gurunya, girangnya. Apa sebab? Dia dapat kabar gembira. Ingin dapat kabar gembira lewat mimpi nggak Bapak Ibu? Pengen tahu caranya? Tahu, dua saja. Tidurlah dalam keadaan suci lahir batin. Dan kalau suci lahir batin itu zahir wa berwudu. Kalau sentuh pasangan tidak masalah, ya. Kalau batin membuang semua sakit hati, iri, dengki, sombong sebelum itu zahir batin. Dan kedua, sebelum tidur ungkapkan kalimat kerinduan kepada Rasulullah SAW.
Mau mengamalkan nggak? Baca. Ikut ya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Ya Aba Ruhi. Ya Rasulullah. Inni uhibbuka ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia lah nak sawahnya. Wahai kekasih Allah, aku cinta kepada engkau. Aku rindu kepada engkau. Maka Rasulullah, insya Allah satu saat, di saat yang kita tidak tahu, Allah menghadirkan sang pemberi kabar gembira. Rindu bertambah rindu, ketemu dengan yang dirindui. Insya Allah diberi Allah rasa rindu yang tak akan habis. Ya. Itu amalan sebelum tidur. Karena amalan nanti ya, wudhu dulu, mulai buang satu penyakit hati, sakit hati wak tadi siang, dengan sakit hati itu. Sebab Rasulullah itu tidak penyakit hati. Kalau orang penyakit hati tidak bisa bersebut ya Rasulullah. Orang yang suka mendendam tidak diizinkan jumpa Rasulullah SAW. Dikalamkan di hati, wahai hatiku yang sakit. Wahai hatiku yang mendendam, melepaskan semua dendam engkau. Itu sakit, iya sakit. Adakah yang lebih sakit daripada orang yang datang ke negeri Taif? Elok-eloknya datang, tapi dilempar dengan, bukan hanya dalam batu, dihina dengan kotoran onta, kotoran domba. Itu kalau gitu, Bapak Ibu, disakiti hati orang, datang malaikat, tuanku, angku disakiti orang mah, angku oleh Allah, angku orang setari, zikir angku mustajab. Bah kira-kira itu cilakonya lah orang tuh, yang malaikat. Ambo yakin 1001% Bapak Ibu hancur seorang tuh. Ya tak? Maka banyak orang bakalan kurang bohong ya. Orang kalau ada menyakiti aku, pasti 3 harinya mati. Pasti 3 harinya cilaku. Berbangganya ada orang cilaku. Itu bukan kekasih Allah. Itu orang yang ego. Itu orang yang sombong. Hati-hati. Ya. Kalau ada orang menyakiti aku, pasti cilaku. Ada orang itu nak? Banyak yang datang beberapa banyak. Pamer-pamer kesaktiannya, Pak. Ya. Rasulullah ketika disakiti apa jawabannya? Ya Allah, mereka tidak faham, tidak mengerti siapa aku. Tidak usah dibayangkan. Itu madon barale, Pak. Pesinggung seketek deh. De mama, de kemanakan, de tetangga, de saudara. Bisa sebulan tak sapu. Maka kami menikah ada beralih dulu lah. Sakti acara-acara mendoa tasyakuran beralih murah itu bertengkar. Daripada bertengkar usah be. Dan itu bersandikan syarat, bukan bersandi siara. Iku adat membuat orang bersiarat. Tahu bersiarat nak? Bercakap. Bertengkar. Kini adat bersandi siarat. Seharusnya adat bersandi. Kalau di dalam syarat, awak disakiti, awak doakan kebaikan orang itu. Itu yang disebut Nur Muhammad itu. Jadi siapakah orang yang fana dalam Nur Muhammad SAW? Orang yang mewarisi sifat Nabi Muhammad SAW. Bukan orang lama ngaji-ngaji tinggi, itu enggak. Tentu le. Ketinggiannya kaji tambah sombong. Ya. Ada orang menyakitinya cilaku, itu kalau ada orang melawan deh. Kurang tinggi kewalian orang tuanya. Nauzubillah semua. Nauzubillah. Bapak Ibu hati-hati, zikir itu senjata, bukan makom. Maka kalau ada orang memakaikan zikirnya untuk membunuh, mati orangnya.
bisa mati, serius. Karena az-zikru silahul mu'minin. Zikir itu senjata orang beriman. Untunglah Bapak Ibu udah jadi nabi kan. Kalau jadi nabi disakiti orang sekitar, hancurkan negara aku. Tanjung Ampalu. Anak kena Palu, Tanjung Ampalu. Itulah rahasia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubasyirah. Disakitinya orang, beliau tidak merasa sakit hati. Ingin jumpa Rasulullah, jangan penyakit hati. Awala salawat buya, wala zikir buya, kan gitu kecekawannya. Awala tarikan wala bayat, bako na semuanya Nabi itu yo. Nabi itu tidak pernah jauh kepada awak na jauh Nabi. Kacamata tidak diganti, masih kacamata hitam black. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa nadhira. Rasulullah itu juga memberi peringatan, ya. Tapi peringatan itu dengan sayang, bukan ancamannya itu karena sayang, bukan mengancam itu karena bengis marah. Kalau zaman kini orang mengancam anaknya, memperingati anaknya karenanya marah. Kalau beliau tidak. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man la'antuhu, siapa yang pernah terlaknat di lisanku, fahiya kaffaratun lahu, maka aku hapus semua kutukanku, dijadikan itu pembersih jiwanya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Bani Israel. Lu'ina Banu Israel ala lisani Daud. Ya. Kalau Bani Israel sudah terlaknat kena lisan Nabi Daud. Doa Nabi Daud dan sampai kini nggak dicabut. Senantiasa terlaknat sampai gini. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, maka mereka kalau ingin melepas laknat itu, mereka harus jadi umat Nabi Muhammad. Harus syahadat mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Bani Israel akan dihapus. Semua laknat kepada mereka akan dihapus menjadi ummah marhumah, ummah yang disayang, bukan lagi ummah yang terlaknat. Di orang Yahudi itu kalau mau selamatnya syahadatnya. Tapi mereka mau syahadatnya tidak banyak. Ada di Tel Aviv ini ada masjid orang Yahudi. Masuk Islam cuma nggak banyak. Mereka lebih banyak yang menjadi orang-orang yang zalim kepada saudara kita di berbagai negeri. Kemudian di ayat ke-40, tadi 45, sekarang 46 ya, salah nomor itu tadi. Wada'iyan ilallah. Tugas Sayyidina Muhammad SAW, da'iyan ilallah. Da'i kepada Allah. Jadi da'i itu artinya apa da'i? Orang yang menyeru, mengajak ilallah kepada Allah. Bukan kepada memviralkan dirinya, memasyhurkan dirinya, bukan. Nabi SAW tugasnya memasyhurkan Allah. Maka Nabi ikut dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang maha zahir. Wa da'iyan ilallah biizni. Kiranya da'i ilallah kau ada dua. Da'i ilallah biizni dan da'i ilallah bi ghairi izni. Da'i yang dapat izin, da'i yang tidak diizinkan oleh Allah. Siapakah da'iyan ilallah biizni? Kalau minta izin, baca minta izin. Jumpa dengan yang memberi izin, diberikan tanda oleh yang memberi izin, atau dikirimkan tanda oleh yang memberi izin. Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Allah yang beri izin dan diberi tanda bahwa ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, jadi kalau ingin kita menjadi da'i, jadilah da'i pewaris Nabi. Amba bertanya,
Negeri tadi Tanjung Apalu. Kalau kita ke Tanjung Apalu dari Payakumbuh, nggak tahu jo jalan seorang atau ajak orang nggak tahu. Ya, kenapa? Orang ke Padang, ya, dan orang nggak tahu Padang yang mampu kira itu Padang sedempuan. Ya, cek ke utara, cek ke barat. Ya. Bah kira-kira, kami pernah begitu dulu. Ya, orang menyewa angkot ingin ke Kampung Baduy di Banten. Kecek sopirnya, awak tahu Baduy itu. Naiklah kami. Angkot tuh Masya Allah. Harusnya sampai 1 jam, 5 jam kami sampai lagi. Lebih lo bensin kawan. Lah mendorong pula kami. Aduh lo penumpang mendorong. Itulah kisahnya itu. Akhirnya kami tanya, abang, jadi abang ngerti nggak ini? Enggak bang, aslinya aku nggak tahu bang katanya. Cuma karena kebutuhan hidup bang katanya. Assalamualaikum sudah. Akhirnya kita hubungi yang lain. Jadi kalau tidak tahu jalan ke sampai, akhirnya orang itu mengajak kepada. Jadi syarat da'i ilallah, syaratnya bermakrifat, mengenal Allah. Mengaji diri harus tahu dengan diri. Mengaji zikir harus pernah menempuh jalan zikir. Pakai GPS, ada tahu, salah yuk. Sebanyak aku suruh Syekh Muhammad Yasin namanya mah, yang sezaman dengan Syekh Muhammad Yasin itu ada Syekh Muhammad Yasin di setuju lah. Nah Muhammad Yasin itu tarekat coba lain. Wah itu mengerikan itu Bapak Ibu. Kami datang pertama kali itu segitiga bermuda dijemurkan di situ di negeri adat yang bersandi syarat. Nah, menghina seorang wali Allah penjuang di zaman itu, celana dalam dijadikan dijemur di kuburan wali Pak. Celana beraka aja. Kok kuburan? Tidak mestinya kubur wali dong. Anggaplah kuburan biasa. Pantas tidak? Dan itu melintang Pak. Masya Allah. Adat Basandi Sara. Gila itu lagu-lagu lama. Kami sedih dengan itu. Kira-kira yang naik aja emosi aja Pak. Tekan aja tuh naik aja emosi wah. Tapi marah emosiku bukan emosi kebencian, bukan sedih. Apa yang kurang? Apa yang salah nih? Kok kubur wali jadikan tempat bukan baju biasa Pak, khusus celana dalam, khusus celana dalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ayah anda kami almarhum nggak pernah ziarah itu marah, sekali itu marah beliau. Alhamdulillah warhamu wa afihi wa afanu. Jadi kalau ingin dijadiai kepada Allah, mesti tahu jalan kepada Allah. Tahunya jalan ke Tanjung Apalu, tapi nggak tahu jalan berubang. Di buku halaman itu ada tulisan, selamat datang di negeri wisata, negeri seribu lubang. Ya. Manalah pemerintah selama kini ya. Sebenarnya aku kekayaan Sumatera Barat, lah 30 tahun jalan 2 lubang lewat. Aku lah negeri bersandi siara karena mengalah kerja gubernur. Sampailah ke gubernur tuh. Lalu saya pilih lihat. Kisah Sayyidina Umar dibaca-baca, dijadikan khutbah. Tapi amaliyahnya nggak diikuti. Bawa agama dalam kampanye. Paling murah namanya jual agama kalau namanya. Paling Minang, paling gampang lah tersentuh dengan kalimat Allahu Akbar, langsung terbakar.
Ya. Wada'ian ilallah, ya. Da'i ilallah, kalau seorang pemimpin menda'i ilallah itu berlaku adil. Maka yang dipayungi pertama oleh Allah di akhirat bukan mursyid, bukan orang tahajud. Orang tahajud nomor 7, paling terakhir. Yang pertama kali al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Kita kutu atau kita doan. Kalau Nur Muhammad yang diajarnya, kita doa, doa lo, kita doakan dapat gubernur yang adil. Amin ya rabbal alamin, ya. Kampanye lo aja deh kok. Tegak-tegak tak sakit pinggang mereka itu. Tung. Allahu Akbar. Nusantara Indonesia yang dibangga-banggakan 1000 jalannya, 1000 lubang. Selamat datang tulisan itu. Kalau nggak tahu jalan, GPS ada, tapi nggak tahu, nggak pernah ditempuh jalan ke lubang-lubang. Tajun nggak ke dalam jurang? Nah, kelebihan orang yang tahu dengan jalan, lambe-lambe lah Pak Sopir. Iyo ada di GPS 1,5 jam, tapi wak sampai pasti 2,5 jam. Apa sebab? Jalan berlubang. Selamat datang di negeri 1000 lubang. Allahu Akbar. Kalau di Banjar itu Bapak Ibu, tambang-tambang itu dipegang oleh anak negeri. Mereka itu tidak hanya memperkaya diri sendiri. Dibuatnya jalan untuk jalur truk, dibaguskannya jalan untuk anak negeri. Bukan hanya memperkaya diri. Ya? Itu orang Banjar tuh, itu orang paling kaya kini di Indonesia. Semua presiden takluk kepada beliau, ya? Presiden yang belakang-belakang tuh. Nyuguh acara undang presiden, langsung presiden datang. Ini lebih kaya daripada presiden. Begitu mereka. Nah, tahu siapa magang tambang itu kan? Merusak bumi tapi tidak mencintai orang di bumi. Silakan eksploitasi alam, tapi anak negeri di alam itu kasih fasilitas yang baik. Sepakat tak? Nah, jadi gubernur apa sebetulnya? Kalau hendak menempuh jalan, berjalanlah dengan orang yang tahu jalan. Maka disebut mursyid tarekat. Mereka itu bukan hanya tahu jalan melalui kitab. Di kitab disebutkan zikir pertama, zikir kedua, kaji kedua, ketiga, sampai usul kepada Allah. Tapi yang disebut mursyid itu, dia sudah menempuh jalan itu. Zikir ini yang dialami, ini yang akan dirasakan. Ini godaan pada murid. Di sinilah murid dapat tergelincir, di sinilah murid diberi berkah oleh Allah. Tapi murid tidak boleh berhenti, terus tahunya jalan. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu, jangan sampai ngaji ma'rifat sendiri. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian jaga sikap berjamaah. Orang berjamaah itu satu komando. Ya, arwah junudun mujannadah. Semua ruh itu mesti ada yang mengomandoinya. Ruh berpenyakit, ketuanya orang paling banyak penyakitnya. Ruh yang durhaka, ketuanya orang yang paling banyak durhaka. Ruh yang bercahaya dengan nama Allah, ruh yang bercahaya dengan ma'rifatullah, ruh yang bercahaya dengan kerinduannya kepada Rasulullah SAW pun yang akan memimpinnya. Ruh yang paling rindu, paling ma'rifat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam dunia militer, komandannya memberikan instruksi, semuanya patuh lah. Kalau nggak patuh, dapat sanksi atau memang bukan bagian daripada anggota.
Nyusun, ketahuan menyusun. Maka saudara-saudariku, da'ian ilallah, syarat jadi da'i bukan sekedar pintar berceramah. Tolong, ya. Ini anak-anak baru bisa ikut kursus ceramah. Ya, dulu kalau dimasuk KT itu ada namanya KMCI. Ya, akhirnya anak 9 tahun ceramah, anak 13 tahun ceramah, dikira jadi da'i itu cukup ceramah-ceramah. Bukan. Da'i Allah itu syaratnya biizni. Izin daripada Allah itu melalui Sayyidina Rasulullah SAW. Karena Rasulullah secara zahir kita tidak tampak bagi orang yang tidak berkasyaf oleh Allah. Maka izinnya diwariskan kepada pewarisnya, para sahabat, para tabi'in, lanjut kepada ulama-ulama kini. Maka jadi da'i itu ada ijazahnya. Jadi mursyid itu ada ijazah, ada izin dari guru. Berfatwa ada izin dari guru, bukan serban yang tebal, bukan kopiah yang gagah, bukan pakai-pakai beridak begini. Enggak, bukan itu masalahnya. Adakah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memulai bisa dipahami, nah insya Allah itu bukti kita dapat izin. Kata Ibnu Athaillah, ciri engkau diizinkan Allah kalamu dipahami. Walaupun kaji, tidak kaji biasa misalnya, kaji merempet seketika pada bab hakikat, tapi dapat dipahami. Alhamdulillah. Wa sirajam munira. Dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai siraj. Apa arti siraj? Sirajan, ruangan kini terang karena lampu atau matahari? Kini ruangan awak kini karena lampu atau matahari? Cobatin lampu santa. Cobatin santa. Letaran enak. Tuh, bisa tarangan? Berarti yang menerangi ruangan awak kini. Nah, matahari itu cahayanya disebut siraj. Maka Nabi itu dalam bahasa lama disebut pelita. Siraj itu terjemahannya kalau matahari terbit jam 6, terbenam kira-kira pun jam 6. Kalau Nabi SAW, sekali Allah ciptakan dia terbit, dan selama-lamanya dia terang. Itulah kalau Ibnu Athaillah sekadari. Kalau matahari pelita zahir dia terbit dan terbenam di waktunya, tapi pelita hati tidak pernah terbenam. Makanya dalam syair-syair, kasidah-kasidah maulid ada kalimat anta misbahus suduri, engkaulah lampu lentera dadaku. Jadi hati itu kalau lagi galau, Bapak Ibu baca saja itu, wahai Rasulullah misbahus suduri, yang menerangi lampu daripada dadaku. Baca 2 kali 3 kali baca Fatihah, ya hatinya nanti akan lapang. Ya, obat galau, obat terganjang masih galau betul. Yes, munira, yang memancarkan cahaya, dan itu berlaku dari awal dicipta sampai kini. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya nama-nama Rasul. Jadi nama beliau An-Nabi, Syahid, Mubashir, Nazir, Da'i, Siraj, Munira. Berapa nama itu? 7. Nama perangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tanya kali. Kata jawab dan bawa. Nah tuh. Ya. Lah.
Allah tuh langsung terjawab kali. Itu kalau si Rojon Muniro itu masuk ke dalam inyo katanya loh menyawe. Alhamdulillah. Padahal mau nak tengah hati pertanyaan apa tadi itu pas apa menjawab sendiri jadi apa nggak hati pertanyaan iya iya langsung ada yang pertanyaan ada pertanyaan nggak ada usah lah nah apa pertanyaan itu beliau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Saya merasa terharu gitu ya. Karena konfirmasi gitu ya. Habis Jibril, itu dipakai pertanyaan Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama pertanyaan tentang Islam. Kedua imam jawab. Ketiga masalah hisab. Kemudian berakhir saat dua itu tidak dijawab, tapi ada tanda-tanda. Pertanyaan saya dua, hisab itu banyak keterangan sebagai hisab. Itu naik ke imam hakikat pada ini ya pemahaman yang mendalam. Di atas itu lagi insan. Apakah itu yang disebut maksud Allah sesuai dengan akal gitu. Jadi salah kenapa saya lihat kalau memang saya memahami atau mencoba memahami seperti itu. Jadi kalau tidak selesai saya masuk ya kita itu dari asal. Ini sampai ke insan. Oke, baik. Terima kasih. Di hadisnya dimulai dengan pertanyaan apakah itu Islam. Jadi suatu kali Jibril berupa seperti Nabi Yusuf dalam berupa Dihya al-Kalbi datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Umar? Itu orang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak ada orang yang mengenal dia. Tiba-tiba duduk di depan Nabi Muhammad lalu memanggil ya Muhammad. Ya, mempertemukan lututnya dengan lutut baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat? 4 pertanyaan. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang kita sebut hari ini rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah dimulai dari syariat dulu? Atau dimulai dari mana dulu gitu ya? Mungkin maksud pertanyaannya, tapi tolong perhatikan. Nabi awal diutus mengajak sholat atau mengajak mengenal yang disembah? 13 tahun di Mekah, Nabi mengajarkan sholat 5 waktu atau mengajarkan Qul huwallahu ahad? Oke. Maka sebelum menyembah Allah, kenali dulu nama Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah. Kenapa kita jadi sholat itu tidak nikmat, tidak semangat karena tidak mengenal yang disembah. Bapak Ibu, patang kami digabui dek kawan-kawan kita dari Payakumbuh dan mereka semangat. Apa sebab? Kenal siapa yang dijapui. Lain pula kawan-kawan yang lain kan menjapui tasyarun, menjapuinya kan lainlah semangatnya. Jadi kenapa kita kemudian semangat untuk menemui seseorang? Karena kita kenal dia. Betul tak? Kok semangat orang sembahyang, dia kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di seberapa dalam kenal kepada Allah,
sedalam itulah, sejauh itulah semangat orang bertuhan, bersembahyang, berzikir. Ya, semoga yang ikut ngaji ini tanda ada kedalaman rindu itu kepada Rasulullah SAW. Amin ya. Katanya, jadi dulu makrifat atau dulu syariat? Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ilmu iman itu ilmu hakikat. Orang di hakikat belum selesai, mesti sampai ke makrifat. Makrifat itu isinya adab. Anta abudallah, engkau sembahyang kepada Allah seakan-akan engkau memandangnya, maka pasangkan adab memandang. Maka setinggi-tinggi orang mengenal Allah, dia akan tambah beradab. Dan orang ahli adab tidak mungkin mengingkari salah satu perintah Allah sembahyang, tidak mungkin. Kalau ada seorang tidak sholat, selama tidak mengingkari kewajiban sholat, kita masih husnuzon, berbaik sangka kepadanya. Tapi kalau hanya mengajian mengalah sembahyang itu lihat Allah dalam diri dan, nah itu salah hakikat. Tidak sampai ke makrifat loh. Makrifatnya belum makrifatnya baru di pangkat hakikat. Maka pertanyaan awal tadi apa? Di dalam diri itu Allah atau rasa bertuhan kepada Allah? Ya, rasa itu yang ada dalam diri. Kalau Allah malah pantas diri yang hinaku menjadi tempat Tuhan. Pantas nah? Tidak pantas. Maka diri yang hinaku, kalau ingin mulia, jadikan dia tempat mengenal Allah. Tadi kalimatnya qalbul mu'min baitullah. Kalbu orang beriman rumah Allah. Rumah Allah itu Allah tinggal di situ atau memupuk rasa Tuhan di situ. Memupuk rasa Tuhan itu. Masjidil Haram itu baitullah bukan? Apakah Allah di situ? Allah menyembah Ka'bah. Ada yang menyembah Ka'bah. Musyrik itu. Ka'bah itu hanya lambang pemersatu sholat. Lambang pemersatu umat. Jadi kalau kiblat itu menghadap. Berarti menghadap itu belum tentu menyembah. Yang menyembah itu ruku dan sujudnya. Kalau ada yang berniat sujud kepada Ka'bah, musyrik. Kalau Ka'bah dulu kecil. Oleh Sayyidina Umar dipugar sampai gini dipugar. Pugarnya nggak selesai. Apa artinya? Bukan itu tempat Allah tinggal. Tapi baitullah artinya tempat memupuk rasa bertuhan kepada Allah SWT. Rasa bertuhan itu rasa kehambaan. Semakin kita kenal kepada orang gaya, semakin merasa ada di anak. Merasa diri anak si fulan, maka kita berbakti kepada orang tua. Semakin kenal anak itu hakikat dirinya dan hakikat orang tuanya, ya semakin hormat kepada orang tuanya. Semakin kenal diri seorang hamba, dirinya adalah hamba. Dirinya diciptakan oleh Allah, dirinya dihembuskan ruhnya oleh Allah. Semakin dia merasa berhutang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kenapa menangis kalau ingat ayah ibu? Karena merasa berhutang, benar. Karena berhutang budi kepada ayah ibu. Dan hutang budi itu, orang tua itu diwasiatkan oleh Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi, sumber utang itu bukan orang tua. Yang mewasiatkan kepada orang tua untuk menjaga anak itu adalah Allah. Diberilah orang tua itu fasilitas oleh Allah. Maka sebenarnya kita berhutang kepada orang tua atau kepada Allah. Tapi karena orang tua itu wasiatnya Allah, kita menghormati orang tua. Orang tua rohani siapa? Rasulullah SAW. Kalau sudah paham kita anak-anak rohani Rasulullah SAW,
maka kerinduan kepada orang tua rohani itu tambah besar. Bersalawat tuh pasti rindu. Ya. Maka kita akan mengabdikan sebagian besar diri kita untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut ma'rifat. Pak, siapa tadi Pak? Pak Sony? Hah? Mayon? Unik lu nama orang-orang Pak. Pertanyaan dari Rasulullah adalah Bapak Terbias apa itu kajian akhir zaman. Mungkin ada kata-kata itu ya di satu mereka gitu. Itulah banyak kajiannya di online. Nah, nanti buka aja ada kajian Imam Mahdi, kajian hadis Sunan Abu Daud. Jadi kajian tentang akhir zaman itu tidak boleh keluar dari dua hal. Satu, hadis Nabi. Yang kedua, ilham Rabbani yang turun kepada wali. Tapi karena kita kemudian sulit percaya wali, kita pakai hadis Nabi. Dan ada 9 hadis dalam Abu Daud tentang sosok Al-Mahdi. Ya, itu lafaz yang luar biasa. Nanti silakan disimak ulang balik. Ya. Ulang resiko bisa selesai lagi. Nah itu orang yang berjalan aktif dan itu cuma ungkapan majazi. Orang kampung masuk ke gedung. Kini masuk ke gedung itu mesti jadi pejabat nak? Antara riasya, ya, kamu akan melihat orang-orang pengembala, orang-orang kampung, pengembala, nyeker, ya tatawaluna fil bunyan, bolak-balik masuk ke gedung-gedung. Itu maksudnya apa? Jadi Nabi itu diperjalankan ke akhir zaman, dan beliau melihat, oh ternyata yang boleh sekarang masuk istana, mall-mall besar, gedung-gedung besar bukan hanya para raja. Orang kampung pun boleh masuk mall. Orang kampung pun boleh masuk ke wilayah-wilayah yang dulu hanya orang kaya. Nabi dapat kalam, maka beliau sebut dengan kalimat paling basic. Jangankan orang kaya, orang cilik, kata orang Jawa, orang biasa boleh masuk ke gedung-gedung mewah. Itu ciri-ciri kiamat sudah dekat. Gini tidak maksudnya? Ini maksudnya sudah. Ya, semua negeri sudah punya gedung-gedung bagus, mall-mall hebat. Jadi semakin tinggi peradaban, semakin dekat dalam mall Pak. Tak boleh dapat apa tidak maksudnya. Itu maknanya. Masih banyak. Setiap kalimat itu ada makna-makna tertentu. Sudah, Pak? Ya? Alay? Lestama doa, Leri? Kami jalan sedikit oleh. Ambo sembahyang jamak, Pak. Jadi nak ikut sembahyang diskon lah. Ya. Apa tanya, Pak? Alah, Lun. Telah cukup. Asmuliamin, asabuliumna. Barangkali itulah Bapak Ibu, akhirnya sampai hajat kita nak. Katanya ulah. Iya video kan. Tonton. Maaf ya. Kami banyak yang masih baru dan banyak. Kira-kira baru belajar pada dari ya. Yang belum rasanya belum sampai belum banyak baru katanya. Kira-kira adalah amalan kebiasaan kita di selatan keseharian ini. Jadi sampai cepatnya ke adalah kemungkinan tertingkat dengan pola lebih kira-kira. Atau gimana ke guru suran? Kasih apa bayat? Kalau ini benar ya. Kalau buka lo, amo melanggar SOP mo. Kalau Bapak Ibu sudah bayat kepada seorang syekh, kapan yang lain
boleh mengaji, tapi bukan menukuk kaji tarikatnya, hanya kajian keilmuan hakikat boleh ditambah. Tapi kalau Bapak Ibu berzikir bayat, rasul tu mentok kecil orang Jawa, mentok tu boleh. Rasul kau tertumbuh, tidak ada perkembangan. Maka fa'akthir minas salati wassalami ala habibihil Mustafa. Nah, terbuka aja adanya. Banyaklah salawat kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ya. Rasul bertuhan itu tidak ada urusannya dengan bayat. Urusannya maukah menyapa Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan mursyid pun kalau kurang sholawat, ya, tidak merasakan kerinduan itu. Yang dilimpahkan seorang guru kepada murid, itu sir kerinduannya kepada Nabi. Kalau yang tidak punya sir kerinduan itu, tidak mungkin ya jadi mursyid. Berarti kalau sudah diangkat beliau jadi mursyid, gurunya memandang ada rohani yang bercahaya di dalam kalbunya. Maka Bapak Ibu, hormatilah guru, percaya kepada guru, baru mengalir keberkahannya. Ya, kalau tidak hormat kepada guru, tidak percaya, tidak trust kepada guru, apa yang akan mengalir? Apalagi nanti kalau kejadian, nah guru itu banyak salahnya. Nampaknya salah guru ini tiba-tiba. Selama si murid masih memandang guru itu beraib, ada juga kekurangannya, itu si murid tidak akan merasakan manisnya ilmu guru. Guru itu tidak masuk, tapi syarat seorang murid ayu azima syekhahu, itu sepakat ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tarekat, ijma, mentakzimi gurunya. Dengan segala kekurangan guru itu kita takzimi. Asbab apa? Sir di dalam dirinya bukan sir yang kurang itu, tapi sir Nabi Muhammad SAW. Masih ingat nggak di film-film kolosal itu kalau ada utusan bawa surat dari kaisar, ketika dibaca semua orang tunduk nggak? Bukan tunduk kepada si yang bawa, tapi tunduk kepada pengirim surat. Kalau tidak bisa menghormati guru, zahirnya hormatilah sir yang Allah titipkan kepada guru, yaitu sir ilmu mengenal Nabi Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama nampak juga kesalahan guru, tidak akan bisa menikmati ma'rifatullah. Buya itu ya hebat, tapi betakti juga guru itu. Atau canggihnya orang di negari adat bahasa di sana loh. Mohon maaf, mau mau berguru di Minangkabau. Setiap bersabuk jauh murid-murid lalamu tulah sekian tahunnya bersabuk. Selalu itu katanya. Pak Syekh kita itu masahibul karomah, tapi ya. Lah jalan lo gitu ke negara lain. Ke Lombok, ke Maluku, Sulawesi. Hampir semua yang membuat si murid tidak usul kepada Allah karena bergurunya bertapi. Gurunya masih pakai tapi ya sudah, itulah jatahku. Tapi itu yang tapi sampai ya nggak bisa kepengaruh, paham ya? Itu yang dari luar secara ngaji adab. Kalau untuk ketarikotan ambil kepada guru, ya bantulah. Kalau ada masalahnya ditinggalnya surang, bantulah guru itu. Tinggal si guru itu. Ya, ada masalah hukum guru, carikan pengacara. Ada masalah rezeki guru, carikan nyawiti. Ya, kok surang lu carikan bini. Ya, kok nak berumahnya buen rumah, indah bersuraunya buen surau, indah berpikirnya. Yang penting beliau nyaman mengajar sir ma'rifah. Maka orang-orang itu disebut khadam Rasulullah melalui gurunya. Itulah amalan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ketika Nabi nampak adanya susah, dibantunya.
Nabi itu jarang memikirkan diri sendiri. Nabi itu mikirin umat. Maka Nabi itu menikah, Nabi itu makan, minum, itu cuma hiburan sedikit untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar itu tidak tega memandang Nabi. Tanggungan Nabi itu banyak. Ya, tapi jangan sampai murid-murid lah tahu lo ada murid itu dieksploitasi lo muridnya kan. Itu kalang kami juga sama guru itu udah urusan bapak ibu itu loh. Ya, jangan lupa urus lo murid-murid itu. Yang mengurus mursyid, para mursyid bukan murid. Ya, awalnya mengurus mursyid itu datang mursyid, Pak. Awalnya datang syekh. Betul datang syekh makoman. Apalagi ada murid bekalam Pak si anu itu makomnya si Nana, aneh itu lebih tinggi. Berarti murid kau lebih tinggi pada dua syekh. Nauzubillah, semua nauzubillah. Allah sampai. Udah sampai hajat? Allah tuh. Langit lagi. Ada banyak orang mengajukan itu ya melepaskan dunia. Bagaimana juga? Betul itu, Pak. Melepaskan dunia dari mana? Dari tempat mengingat Allah. Tempat Allah di mana? Kolbu. Masjid surauku pantas nggak gitu di dalamku membicarakan kredit? Makanya makruh mengumumkan barang hilang di masjid di surau. Apalagi Baitullah hakiki di dalam tuh. Haram hukumnya membawa namu dunia ke dalam itu. Membawa hutang, masalah rumah tangga, enggak boleh. Masalah rumah tangga di kepala. Masalah dompet di kepala. Di kolbu itu mengenal yang mengurusi rahmat Allah turun ke rumah tangga. Yang mengurusi, yang menurunkan rezeki sehingga masuk ke dalam dompet, ke dalam saku. Itu kolbu. Jangan sampai urusan-urusan luar masuk ke dalam kolbu. Itu najis. Najisnya kolbu adalah memikirkan dunia dengan hati. Maka mandi taubat itu bukan mandi basiram-siram. Mandi taubat itu liraf'i hubbid dunya minal qulub, untuk mengangkat najis junub dunia dari hati. Itulah yang disebut mandi taubat. Itulah hakikat bertobat. Jadi kalau orang bertobat astagfirullah belum menghakikatkan mengeluarkan kotoran-kotoran dunia dari kalbunya, belum disebut tobat. Jadi zuhur itu Pak boleh punya orto ranca boleh, bini ranca boleh, rumah ranca boleh. Mereka lah apa sih bini ranca? Boleh ya, pakai baju ranca. Apa kata Nabi SAW? Ya, datang sahabat, wahai Rasulullah, saya suka berpakaian style bagus. Bapak jangan kira Sarawak aku tak bara dibandingkan sarung-sarung dijual di Jawa. Di Jawa itu sarung harganya 7 juta. Ada 12 juta. Ada 20 juta sarung, Pak. Tabalion dah apa adanya. Makanya kiai-kiai gus-gus habib-habib di Jawa itu bangga ke bandara pakai sarung. So sarungnya seharga koper-koper orang tuh. Dari sisinya. Ya. Kalau celana paling guntiangnya 300, kainnya 50, 20 ya. Sampai berarti lah. Sarung mereka itu harganya standar-standar 1 juta, 2 juta. Belum lah baju kokonya. Belum lo rida gitu. Aduh. Bertanyalah sahabatku Nabi ya Rasulullah, bolehkah aku memakai baju-baju yang bagus, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus? Apa kata Nabi SAW? Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amihi ala abdi. Hadis Imam Tirmidzi, hadis sahih. Allah senang ridha melihat sang hamba memakai fasilitas nikmatku. Maka salah satu cara bersyukur, pakailah barang bagus, hargai diri yang sudah dicipta Allah. Ya, bukan berbangga
Badai pakai baju ranca menghargai tubuh yang sudah dibuat oleh Allah. Bako berumah ranca, bako berkursi ranca, menghargai tubuh untuk duduk, bukan berbangga-bangga kepada Allah. Itu yang disebut zuhud. Itulah zuhud Imam Abul Hasan Syadzili. Itulah zuhud Nabi Muhammad SAW. Tapi ketikanya sampai di ladang, sampai di tepi jalan, kok tidak ada makan lamanya dalam sampai makanan. Ya, Nabi itu tidak pernah mencaci maki makanan. Nabi kalau ngantuk sampai di padang pasir itu lalu di teh pasir itu. Ya. Nabi gak betul diundang Bapak Ibu. Datang kepada orang-orang. Orang sekitar banyak Nabi hargai. Ya, ada orang ngundang Buya. Lanang orang mengal kok, ada orang lagi yang marah. Kalau itu tuh punya telur itu. Nur Muhammadnya belum hidup tuh. Itu nar Mehmet hidupnya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan cara untuk zuhud itu zikirnya zikir qalbu. Sebab cinta dunia itu di kolbu, maka ambillah ilmu zikir kolbu kepada ahlinya. Ya, karena kolbu kita sudah lama ditanam dunia, jadi harus dipakai, harus pakai traktor, ya ekskavator. Dan itu namanya talqin, ditalqin sama guru. Setelah kalimat selain Allah di kolbu, baru bisa ditanami kalimatullah. Makanya talqin bayatan itu bukan sembarangan. Nah, dari orang ahlinya, bagi dari orang yang sekedar menjajakan talqinnya, lah itu Pak. Setengah oleh lewat dari. Barangkali itu sedikit berbagi rasa membaca ayat-ayat Allah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Jika salah itu dari kami, hamba al-fakir, kita pulangkan semua kesempurnaan kepada yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila sadatina al-awliya, wal-arifin khususan, Syekhna Syekhina Syekh Ahmad Yasin Syekh Al-Fatihah.